Tak terasa, drama Inspekturku sudah berakhir di episode 12 ini. Endingnya dibalut dengan cukup menarik, di mana semua pelaku kejahatan mendapat ganjarannya masing-masing. Dari mulai keluarga Yongsuk, sampai sang psikopat cantik kita Yikyung. Lalu beberapa misteri yang ada pada drama ini sudah terjawab tuntas semuanya. Ya, walaupun penulis malah menambahkan misteri lainnya, yang membuat penonton bertanya-tanya di penghujung drama ini. Tapi kalau mengingat misteri ini bukan dari sang tokoh utama, dan bukan sesuatu hal yang penting untuk dijelaskan, menurut Mimin kemungkinan ada season 2-nya sangatlah nihil. Lalu entah kenapa ada sedikit perasaan iba kepada Yikyung yang merupakan sosok antagonis pada drama ini. Mungkin inilah yang memang sengaja dibuat sebagai daya tarik drama ini, di mana penonton akan dibuat sedikit membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Yikyung, dan akan berpikir kalau Yikyung tidak seharusnya dihukum. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode terakhir ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Ternyata semua sudah direncanakan oleh Kyungi karena dirinya mentargetkan kedua pihak, yakni Bu Yongsuk dan juga Yikyung. Pertama, Kyungi sengaja menangkap Hyuntae sebagai ajang pamer kemampuan kepada Yongsuk. Ini dimaksudkan agar Bu Yongsuk kembali mempercayainya. Lalu taktik Kyungi yang membeberkan kasus Hyuntae sebenarnya bukan sekedar taktik untuk menjadikan Hyuntae aman sebagai pusat perhatian, melainkan Kyungi memang ingin menghukum mereka sekaligus dan ingin Bu Yongsuk datang sendiri memohon bantuannya. Selain itu, Bu Yongsuk yang disiram air keras ternyata hanya kejadian palsu saja, karena Kyungi memang berniat menyamar sebagai Yongsuk untuk menjebak Yikyung. Jika harus menggunakan makeup artis agar wajahnya mirip Bu Yongsuk, itu akan memakan waktu lama. Makanya dia sengaja melakukan taktik itu, karena menutup muka dengan perban jauh lebih hemat dalam budget maupun waktu. Dan mendengar semua rencana gila Kyungi itu malah membuat Yikyung merasa senang, karena untuk pertama kalinya dia merasa ada orang yang mengerti isi hatinya. Merasa belum sepenuhnya gagal, Yikyung mencoba memberi penawaran kepada Kyungi untuk menekan pematik bom yang terhubung ke tempat 20 orang pejabat berada. Awalnya Kyungi menolak, tapi dia yang diam-diam memasang alat komunikasi di telinganya mendengar Gyeongsu sedang mengevakuasi mereka semua. Jadi Kyungi sebisa mungkin mengulur waktu dengan mengajak Yikyung berbicara. Gyeongsu sendiri akhirnya berhasil membawa ke-20 orang itu keluar, tapi ternyata masih tertinggal satu orang lagi, yakni Sungtae, anak sulung Bu Yongsuk, masih pingsan di dalam gedung. Gyeongsu pun berlari dari sana dan Kyungi yang tak tahu kejadian itu langsung menekan pemantik yang membuat gedung itu meledak seketika. Nonana yang juga berada di sana langsung panik karena mengira Gyeongsu sudah tewas di dalam. Tapi ternyata orang yang selalu dikatakan bodoh ini lebih pintar dari dugaan semua orang. Rupanya di dalam ia bersama Sungtae masuk ke dalam kulkas karena Gyeongsu mengingat perkataan Nonana yang mengatakan kalau biasanya dalam sebuah ledakan tempat berlindung paling aman adalah kulkas. Lalu Yikyung yang sadar rencananya gagal pun langsung murka dengan Kyungi. Setelah Kyungi menceritakan kalau Gyeongsu dan orang kepercayaan Yikyung telah membodohinya dengan berpura-pura berpihak padanya, tiba-tiba Gunuk datang menodong Santa. Tapi ketegangan itu malah bertambah karena ternyata ada pihak ketiga, yakni pihaknya Bu Yongsuk yang malah mengincar dan ingin melenyapkan Yikyung maupun Kyungi. Mereka pun akhirnya bekerja sama agar dapat lolos dengan menggunakan bom yang sebelumnya terpasang di tubuh Kyungi. Lalu mereka meledakannya di hadapan Bu Yongsuk. Nah, saat ledakan terjadi, semua orang kabur dari tempat itu, kecuali tim Bu Yongsuk yang terkena ledakan, dan Gunuk yang sebelumnya mengorbankan dirinya. Tapi saat melarikan diri ini, rupanya Yikyung malah menyandera Santa dan membawanya ke salah satu gerbong kereta, yang rupanya Kyungi sudah tahu tujuan Yikyung dan menunggunya di gerbong tersebut. Nonana dan Gyeongsu yang tiba di sana dengan panik mencari keberadaan Kyungi, dan dia malah menemukan Bu Yongsuk yang kini terluka parah dengan sebagian wajahnya hancur bersembunyi dari tim medis. Yongsuk yang tahu sifat Nonana menawarkan harta dan tahta asalkan dia dibantu keluar dari tempat itu diam-diam dan membawanya ke dokter. Tapi sayang, kali ini Nonana malah memanggil polisi, tim medis dan awak media agar meliput Bu Yongsuk yang ikut menjadi korban ledakan. Sedangkan di sisi lain, Gunuk yang sekarat ditemukan oleh Gyeongsu yang langsung memanggil tim medis. Lalu scene balik ke Kyungi yang sedang menegosiasi Yikyung dalam gerbong yang berjalan. Pelurunya yang hanya tinggal satu membuat Yikyung memberi tawaran untuk membunuh Santa atau Kyungi. Dan Kyungi yang menyerahkan dirinya membuat Yikyung membeberkan fakta tentang Santa yang selama ini dinilai Kyungi adalah orang baik.
Yikyung memberitahu kalau Santa sebenarnya bernama Han Gwanguk dan dia adalah pacar Han Gyeol ketika itu. Rumor mengatakan kalau kekasih Han Gyeol yang sering ditemuinya adalah suami dari Kyung-hee, hingga semua orang berpikir kalau ada cinta terlarang antara guru dan murid tersebut. Yang padahal kekasih Han Gyeol sebenarnya adalah Han Gwanguk alias Santa. Dan menurut Yikyung, semua masalah kematian Pak Guru Jang atau suami Kyung-hee disebabkan oleh Santa. Karena andaikan ketika itu Santa mengaku bahwa ia kekasih Han Gyeol, pasti Kyung-hee tidak akan mencurigai suaminya, hingga suaminya tewas secara misterius. Dan karena rasa bersalah Santa itulah, dia menjadi begitu perhatian kepada Kyung-hee, walaupun mereka tak saling kenal sebelumnya. Di tengah kemarahan Kyung-hee kepada Santa, Yikyung sekali lagi memberi pertanyaan. Di depannya ada orang yang menyebabkan suaminya tewas, jadi apakah dia harus membunuh Kyung-hee atau malah berubah menjadi Santa? Tapi sayang, kini Kyung-hee malah mencoba melawan menjatuhkan Yikyung. Tapi karena Yikyung jauh lebih kuat, baik Kyung-hee maupun Santa pun kalah, yang akhirnya mengharuskan Kyung-hee berbuat nekat dengan menarik Yikyung bersama dirinya melompat dari kereta yang sedang berjalan. Dan ajaibnya, mereka berdua ternyata malah selamat, dan akhirnya Yikyung yang tidak bisa lari lagi tertangkap oleh pihak kepolisian. Lalu hari pun berganti. Nona kini datang ke pihak kejaksaan untuk bersaksi memberi pengakuan tentang tindakan kejam yang dilakukan oleh Bu Yongsuk. Sedangkan Bu Yongsuk dan para kroninya ditahan pihak kepolisian atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Anaknya Sung Tae sendiri yang memang tidak ikut dalam kejahatan, merasa malu dan memilih mundur dari dunia perpolitikan. Ia merasa semua tindakan yang dilakukan ibunya ialah demi dirinya, jadi dia tetap memutuskan mundur diri karena merasa ada andil dirinya. Setelah semua misi mereka selesai, anggota tim B yang menganggur akhirnya memutuskan untuk membuka jasa detektifnya sendiri. Nah, hal uniknya yang Mimin katakan di awal, kalau ada misteri lagi di balik fakta, yakni Gyeongsu yang mencari tahu tentang Santa dengan nama aslinya Han Gwanguk di sekolah Bongbek. Ia mencari daftar nama alumni SMA tersebut, namun tidak ada sama sekali yang bernama Han Gwanguk. Dan untuk memastikannya, dia juga mengecek seluruh profil wajah para alumni, dan dia juga tak kunjung menemukan pria yang berwajah mirip dengan Santa. Lantas ini menjadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya Santa ini? Kalau dia memang bukanlah Han Gwanguk, menurut kalian siapakah Santa ini? Tapi walaupun Santa misterius, baik Gyeongsu ataupun Kyung-hee sepakat berpendapat kalau mereka tidak peduli dulu Santa seperti apa. Yang terpenting sekarang Santa adalah orang yang sangat baik. Dan drama ini pun ditutup dengan hal konyol, di mana kantor detektif mereka kini kedatangan tamu, dan dia adalah Lee Yong-e. Semua orang pun bingung mengapa Lee Yong-e sangat mirip dengan Kyung-hee, dan lebih anehnya lagi, kenapa Lee Yong-e ini ditulis sebagai cameo atau bintang tamu, ya Lord. Kan dia ini pemeran utamanya. Sekian video kita hari ini. Yikyung dihukum dengan banyak kasus yang menyangkut dirinya. Namun Yikyung justru malah bertindak sangat tenang dan tidak merasa gelisah. Justru di dalam penjara ia merasa menemukan jiwanya kembali, karena di sana banyak terdengar teriakan tentang orang-orang yang harus membunuh pelaku kejahatan. Lantas, apakah jika drama ini dilanjutkan, Yikyung akan mengeksekusi secara rahasia orang-orang jahat di penjara? Tapi orang yang masuk penjara kan memang 99% pasti jahat ya. Dan Mimin juga akan membahas ending dari drama ini di lain video. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Micapedia.